Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Yatmono, guru SDN 1 Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan best practice saya dengan judul penerapan model blended learning dengan bantuan Google Workspace for Education untuk mengatasi learning loss pada siswa kelas 6 di SDN 1 Bugeman. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran tidak dilaksanakan tatap muka, melainkan secara daring. Namun, ada juga sekolah yang telah melaksanakan pertemuan tatap muka secara terbatas, seperti halnya di sekolah kami yaitu SDN 1 Bugeman. Pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas ini dilaksanakan misalnya pada hari Senin siswa masuk ke sekolah selama 2 jam, kemudian pada hari Selasa siswa belajar daring di rumah. Ada beragam aplikasi untuk melaksanakan pembelajaran daring yang mudah digunakan oleh guru dan siswa. Di antaranya adalah Zoom, Google Workspace for Education, Quizzes, dan lain sebagainya. Kemendikbud juga telah memberikan kuota gratis setiap bulannya agar pembelajaran daring ini tetap terlaksana. Namun, ada beberapa masalah yang saya temui dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah motivasi ataupun minat belajar siswa yang semakin rendah, nilai akademik dan nilai karakter siswa yang semakin menurun, guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran karena banyaknya beban belajar yang harus disampaikan. Untuk itu, dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan best practice saya dan berbagi strategi untuk mengatasi hal tersebut. Pertemuan tatap muka terbatas di SDN 1 Bugeman telah dilaksanakan sejak tanggal 23 Agustus 2021 dengan ketentuan selang-seling, yakni pada hari Senin siswa belajar secara luring, kemudian pada hari Selasa siswa belajar secara daring. Oleh karena itu, untuk perencanaan PTMT-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah model blended learning. Model ini sangat cocok digunakan pada masa pandemi. Pada model blended learning ini, kita memadukan pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring. Yang kedua adalah menyampaikan PTMT kepada orang tua siswa. Yang ketiga adalah memberikan asesmen awal. Asesmen awal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka belajar secara daring dan mengetahui siswa mana yang perlu mendapatkan pelajaran tambahan. Yang keempat adalah inovasi media pembelajaran. Untuk proses pembelajaran secara luring, saya menggunakan problem-based learning, mind mapping, dan quiz. Selanjutnya untuk proses pembelajaran secara daring, saya menggunakan Google Workspace for Education, yang di dalamnya ada Google Classroom, Google Meet, Google Formulir, dan lain sebagainya. Pada saat siswa belajar luring di kelas, saya menggunakan problem-based learning dan mind mapping. Karena masa pandemi ini, jadi mereka belajarnya secara individu, tidak secara berkelompok ya. Untuk proses pembelajaran literasi dan numerasi, saya menggunakan modul dari Kemendikbud dan dikembangkan sendiri. Pada saat akhir pembelajaran, siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dan guru memberikan kuis literasi dan numerasi. Contohnya untuk kuis literasi ini, apabila siswa tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan secara cepat, maka siswa tersebut diolesi bedak bayi ya di pipinya, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Adanya kuis tersebut membuat pelajaran menjadi semakin seru dan membuat siswa semakin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan pikiran mereka kembali fresh untuk siap menerima pelajaran selanjutnya. Untuk proses pembelajaran secara daring, saya menggunakan Google Workspace for Education. Di antaranya adalah Google Meet, Google Classroom, Google Formulir, YouTube, dan Google Drive. Untuk aplikasi Google Classroom sendiri, saya gunakan sebagai ruang kelas maya. Di dalamnya kita bisa berdiskusi dengan siswa, memberikan tugas kepada siswa untuk melihat video pembelajaran, kemudian memberikan tugas berupa kuis secara online. Untuk aplikasi Google Meet, saya gunakan untuk proses mengajar secara daring. Aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh guru dan siswa dan hemat kuota loh. Pada aplikasi ini kita bisa berinteraksi dengan siswa ya, ketika seperti proses pembelajaran di kelas namun dilaksanakan secara daring. Selanjutnya adalah aplikasi YouTube.
Pada aplikasi ini saya gunakan untuk mengunggah video pembelajaran saya agar siswa bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Kemudian link daripada video ini saya integrasikan dengan aplikasi Google Classroom. Bapak Ibu Dewan Juri bisa melihat channel saya dengan alamat channel Pak Mono. Pada channel Pak Mono sudah berisi puluhan video pembelajaran untuk siswa kelas 6. Untuk evaluasi selama PTMT dengan model blended learning diantaranya adalah yang pertama, masih ada beberapa siswa yang belum paham dengan materi yang dijelaskan secara daring melalui Google Meet. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan koneksi internet yang sering putus. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan evaluasi secara daring melalui Google Form kurang akurat. Hal ini ditandai dengan nilai siswa yang rata-rata menjawab betul semua dari pertanyaan yang disajikan. Untuk tindak lanjut dari pertemuan tatap muka terbatas dengan menggunakan model blended learning, yang pertama adalah materi yang sulit sebaiknya dijelaskan saat pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian, pelaksanaan soal evaluasi secara daring melalui Google Form dilaksanakan pada saat pertemuan tatap muka terbatas agar hasilnya lebih akurat. Hal ini juga dimaksudkan agar siswa mengerjakan sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain seperti pada saat pembelajaran daring. Kesimpulan dari pelaksanaan PTMT dengan model blended learning berbantuan Google Workspace for Education ini dapat mengatasi learning loss siswa pada kelas 6 SDN 1 Bukuman. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan motivasi ataupun minat belajar siswa untuk tetap semangat belajar. Kemudian ditandai dengan adanya peningkatan untuk nilai akademis maupun nilai karakter siswa. Bapak Ibu Dewan Juri, demikian presentasi yang saya sampaikan. Pada karya saya ini, saya menyadari masih banyak kekurangan ataupun jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mohon saran dan kritiknya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya Yatmono dari SDN 1 Bukuman, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.